Sumarna, kau takut? Enggak, Pak. Apa sebenarnya yang terjadi pada diri saya? Dekatkan dirimu pada Allah. Aku memerlukan ragamu membunuh. Bersabarlah. Kita belum bisa berbuat banyak. Itu tugasmu. Membunuh orang-orang yang telah menewaskan orang tua kita. Larsih, apa sih yang kamu mauin dari saya? Selamat datang tamu kehormatanku. Akan kubunuh siapapun yang berani merebut kau dari tanganku. Ayo kita cari tempat untuk bunuh diri. Besar juga nyalimu, Sumarna. Keparat! Kenapa mesti saya melakukan? Tenang, dayang-dayangku. Aku maklum apa yang kalian risaukan. Apa betul? Kau ingin mati, Dek Harso? Bersamamu, aku ingin hidup lebih lama lagi. Giliranmu sekarang menerima pembalasanku. Jangan gusar, anak muda. Aku akan memaafkan kesalahanmu. Tinggallah di sini. Ketahuilah Sumarna, dia adalah anakku. Sumarna juga telah membunuh kedua orang tuaku. Kau ada kelonggaran. Ratu Buaya Putih adalah salah satu film horor fantasi Indonesia era akhir 1980-an yang benar-benar memperlihatkan pesona khas Suzana sebagai Ratu Horor Indonesia. Film ini memadukan mistik, balas dendam, legenda buaya putih, santet, tragedi keluarga, sampai adegan-adegan transformasi supranatural yang sangat ikonik untuk zamannya. Dalam film ini, Suzana memainkan karakter perempuan yang memiliki hubungan mistis dengan kekuatan buaya putih gaib. Aura yang ia tampilkan bukan sekadar menyeramkan, tetapi juga penuh wibawa dan tragedi. Itu yang membuat penonton era VHS dulu begitu terpikat. Sosoknya bisa terlihat lembut beberapa detik, lalu berubah menjadi makhluk penuh amarah dengan tatapan mata yang dingin dan mengintimidasi. Salah satu kekuatan terbesar akting Suzana di film ini adalah ekspresi wajahnya. Ia tidak perlu banyak dialog untuk menciptakan rasa takut. Saat kamera menyorot close-up wajahnya, terutama ketika matanya melotot tajam dengan riasan pucat khas film horor Indonesia, atmosfer langsung berubah menjadi mencekam. Suzana memang terkenal mampu memainkan horor yang teatrikal namun tetap terasa emosional. Adegan-adegan aksinya dalam film ini juga cukup menarik karena bukan aksi laga modern, melainkan aksi mistis khas sinema Indonesia 1980-an. Misalnya ketika karakternya mulai menunjukkan kekuatan gaib, muncul secara tiba-tiba di malam hari, menghilang dalam asap atau cahaya, memerintah buaya-buaya putih untuk menyerang, dan melakukan balas dendam kepada orang-orang yang menyakitinya. Efek visualnya tentu sederhana jika dibanding film sekarang, tetapi justru disitulah daya tarik kultusnya. Efek praktikal, make-up tebal, suara musik sintetis menyeramkan, dan editing dramatis menciptakan nuansa yang sangat khas. Banyak penggemar horor Indonesia lama merasa atmosfer film seperti ini jauh lebih angker dibanding horor modern karena terasa seperti legenda rakyat yang hidup. Transformasi Suzana menjadi sosok yang berhubungan dengan buaya putih juga menjadi bagian paling diingat. Dalam beberapa adegan, film memperlihatkan perpaduan tubuh manusia dan unsur reptil gaib yang kala itu cukup mengejutkan penonton. Tata rias dan efek monster dibuat dengan pendekatan praktikal, sehingga memberikan kesan grotes ala film horor Asia Tenggara klasik. Selain sisi seram, film ini juga membawa tema penderitaan perempuan, pengkhianatan, dan dendam supernatural. Karakter yang dimainkan Suzana biasanya tidak sekadar jahat, tetapi korban keadaan yang akhirnya berubah menjadi sosok pembalas dendam. Pola seperti ini memang menjadi ciri banyak film Suzana, penonton dibuat takut sekaligus kasihan pada karakternya. Dari sisi budaya pop, Ratu Buaya Putih termasuk bagian dari masa keemasan horor eksploitasi Indonesia. Masa itu dipenuhi film dengan tema kerajaan gaib, ilmu hitam, makhluk jadi-jadian, siluman, hingga legenda hewan mistis.
Suzana menjadi ikon terbesar genre tersebut karena memiliki karisma yang sangat unik, campuran cantik, misterius, dan menakutkan sekaligus. Yang membuat penampilannya terus dikenang sampai sekarang adalah kemampuannya menguasai layar. Bahkan ketika efek filmnya sederhana, perhatian penonton tetap tertuju padanya. Cara berjalan pelan, tatapan kosong, suara lembut yang berubah dingin, sampai tawa menyeramkan menjadi identitas yang melekat kuat pada citra Suzana di dunia horor Indonesia. Bagi penggemar film horor klasik Indonesia, film ini bukan cuma tontonan seram, tetapi juga nostalgia terhadap era ketika film-film lokal berani tampil liar, mistis, dan penuh imajinasi. Suzana menjadi pusat dari semua itu, dan di film ini ia sekali lagi menunjukkan kenapa dirinya dijuluki legenda horor Indonesia.